Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat untuk kalian. Kembali lagi di channel Bakmi Bel Official ya. Seperti biasa, kita akan bercerita tentang kisah-kisah horor, legenda atau mitos ya. Jadi sebelum kita berlanjut ke ceritanya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe buat membantu support agar channel kami terus berkembang dan berbagi cerita horor setiap harinya. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru tentang cerita horor di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bakmi Bells ya, yang dimana channel ini menceritakan tentang cerita-cerita horor dan mistis gitu ya, entah itu yang fakta ataupun yang cuma ya di belakang gitu lah. Jadi kali ini gua nemuin salah satu artikel nih ya, lumayan seru sih ceritanya. Jadi si artikel ini si penulis ini ngasih judul si cerita ini tuh Misteri Sumur Tua gitu. Jadi si penulisnya bilang kalau dia tuh dapat cerita ini tuh dari temennya ya, kita sebut saja Wanto. Jadi awal mula cerita ini tuh si Mas Wanto ini tuh tinggal di salah satu desa yang jauh dari kota ya, pedalaman gitu lah. Nah di tahun 90-an itu masih banyak desa-desa terpencil gitu kan, belum ada listrik kayak sekarang, jadi ya masih jarang-jarang gitu kan. Nah ada pun listrik tapi belum semua desa itu ada gitu, jadi ya masih proses pembangunan listriknya gitu. Nah suatu hari si Wanto ini janjian sama dua temennya, sebut saja Tono dan Asep gitu kan. Nah mereka bertiga tuh berencana mau nonton layar tancap di desa sebelah. Ya di tahun-tahun segitu kan ya belum ada bioskop kayak sekarang lah ya, anggap aja itu hiburan-hiburan zaman dulu lah. Nah karena ada hiburan seperti itu yang jarang banget gitu kan, nah mereka tuh antusias gitu kan, pengen nonton bareng-bareng gitu kan, ya pasti seru nih gitu kan nonton bareng-bareng. Nah setelah janjian ya mereka nentuin jam gitu, katanya jam 8 lah kita ketemuan itu di perempatan jalan. Nah udah tuh pas jam 8 malam si dua temannya ini telat gitu datangnya, ya ngaret biasalah gitu. Nah si Wanto ini tuh bilang, lama banget sih, aku udah nungguin lama banget, mana banyak nyamuk gitu kan. Nah si kedua temannya pun cengar-cengir ya sambil bilang, ya maaf ya Tok, tadi kan makan dulu biar nggak lapar pas di sana. Nah ya udahlah, singkat cerita mereka tuh berjalan kaki dengan ya bawa 2 senter buat pencahayaan gitu kan, karena ya namanya masih pedalaman pasti gelap gitu kan. Nah si Tono tuh nanya, untung malam ini bulan purnama ya, jadi jalannya masih kelihatan. Nah jadi ya bisa dibilang si bulan purnama tuh full moon gitu kan, jadi agak ada ngebantu mereka pencahayaan di jalan gitu, jadi si jalan tuh gak gelap-gelap amat gitu kan. Nah si Wanto nyautin nih, iya untung pas bulan purnama. Nah yaudah mereka tuh lanjut jalan kaki gitu kan, lanjut ke tempat tujuannya. Nah di tengah perjalanan nih si Asep tuh tiba-tiba nanya, kok jam segini tumben sepi banget ya. Nah, si Wanto nyaut nih, ya iyalah sepi, orang udah pada berangkat dari tadi. Oh iya ya, berarti kita yang telat berangkat ini kan. Nah yaudah akhirnya mereka lanjutlah tuh jalan. Nah, singkat cerita mereka bertiga pun sudah hampir sampai nih di tempat tujuan ya, tempat si layar tancap tuh. Nah sebelum mereka sampai, nah mereka tuh ngelewatin bekas rumah roboh gitu kan, entah
di si bekas rumah roboh itu ada sumur gitu kan. Nah, jadi dulunya itu sebuah rumah tapi udah ditinggalin gitu sama si penghuninya ya, karena mungkin udah lama seiring berjalannya waktu. Nah, entah itu kehujanan terus lah apalah gitu kan. Nah, si rumah itu tuh roboh gitu kan. Jadi ya tinggallah si sumur tua itu. Nah, di tengah jalan si Wanto bilang, dengar-dengar sumur itu angker ya, kata si Tono. Iya, katanya ada penghuninya. Mereka ini tiba-tiba merinding ketika mau ngelewat si sumur tua itu, karena tiba-tiba ada angin kenceng gitu kan. Mereka bertiga pun kayak ngeliat ada sosok wanita gitu kan, pakai baju putih panjang lecet berlumuran darah gitu kan. Nah, si wanita ini tuh ngelewatin mereka bertiga, dan begitu di depan mereka banget si cewek ini tuh ngejatuhin diri gitu kan, tiba-tiba jatuh gitu kan. Karena saking mereka panik ya, kayak mereka tuh susah gerak gitu kan, nggak bisa berkutik. Nah, karena mereka kayak ngestak gitu kan, tiba-tiba si perempuan tadi tuh kerangka lagi gitu kan, keluar dari sumur tua itu. Terus si cewek itu tuh ngampirin mereka gitu kan. Nah, karena makin takut ya, udah mah gitu kaget, takut, panik banget gitu kan. Mereka bertiga tuh seketika pingsan gitu kan. Selang beberapa waktu kemudian lah, si warga yang baru pulang nonton ini tuh nemuin mereka yang pingsan gitu kan. Akhirnya mereka pun dibawalah ke salah satu rumah warga. Pas si Wanto bangun dari pingsannya, si Wanto ini bercerita gitu kan, kejadian yang dia alami di depan sumur tua itu. Udah si warga tuh pas begitu udah ngedengerin cerita dari si Wanto dan teman-temannya itu, mereka sepakat gitu kan buat mutusin manggil sesepuh desa itu gitu kan, yang bisa ya, yang biasa ngatasin hal seperti itulah. Jadi kayak orang pintar gitulah. Dari situ terungkaplah, ternyata diketahui beberapa tahun silam ada seorang wanita yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur itu. Nah, akhirnya si warga tuh mengangkat tulang belulang wanita itu dari dalam sumur dan dimakamkanlah bekas tulang belulang dari sisa-sisa mayat si perempuan itu. Jadi mereka makamin secara layak. Setelah itu ya akhirnya desa itu aman, jadi si sumur itu juga gak angker lagi ya udah tentram gitulah, karena tidak merasa biar gak ada yang aneh-aneh lagi. Akhirnya si warga tuh sepakat gitu kan, mau menimbun si sumur tua itu biar gak kejadian hal-hal serupa lagi seperti itu. Oke, jadi cukup sekian ya cerita yang bisa gua bacain, karena ya cuma sampai sini, gak ada kelanjutan apa-apa lagi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Nah, jangan lupa buat bantu like dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini gua nemu sebuah cerita horor. Nah, si penulisnya ini ngasih judulnya itu Ilmu Gaib Pemikat, atau bisa dibilang pelet kali ya, ilmu pemikat. Nah, jadi sinopsis si ceritanya, dia tuh berkisah dari daerah timur Indonesia yang bernama Warsina. Seorang gadis muda berpenampilan sederhana
rajin dan sopan santun kepada siapapun. Nah, si Warsina ini tinggal bersama ibu dan neneknya, sementara ayahnya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Nah, si Warsina ini tidak pernah bergaul dengan siapapun di kampungnya. Kesehariannya hanya sekolah, setelah pulang membantu ibunya di kebun. Nah, si Warsina ini sering dibully oleh para pemuda di kampungnya itu karena penampilannya kayak yang kusan gitu kan, nggak terawat, kulitnya kasar, memiliki aroma bau badan yang tidak sedap. Hingga ketika Warsina mendapat turunan ilmu gaib pemikat atau ya, dapat ilmu pelet gitu kan, turun temurun. Nah, si Warsina ini berubah menjadi sosok yang berbeda, ujar si Warsina sambil mengelus tangannya. Kulitnya yang kasar, kusam, begitu juga rambutnya yang kering, jadi ya panjang tapi gak kerurus gitulah. Nah, si mamanya menjawab, biarkan saja mereka menghina kita, toh kita tidak makan dan minum di rumah mereka. Ya, setiap orang juga punya penilaian terhadap diri kita, oh, jawab ibunya sambil ngasih nasihat gitulah. Nah, kata si Sina malu mak, Sina selalu dikatakan perempuan bau, bahkan Sina pernah dilempar dengan kotoran sapi. Nah, tapi si ibunya ya gak ngegubris gitu lah, jadi si ibunya ya udah lanjut ngambil sayuran gitu kan buat masak gitu. Nah, suatu malam ketika si Warsina sedang tidur, dia kaget tuh, dia kebangun sama suara burung yang aneh gitu di balik jendela kamarnya itu. Nah, si Warsina ini tuh bangun, lalu dia tuh ya jalan menuju ke jendelanya gitu kan. Nah, dia buka, tapi pas dia buka tuh ya dia gak nemu apa-apa gitu, jadi udah kayak yang sepi sunyi gitulah. Jadi si suara burung tadi tuh gak ada. Nah, ya udahlah, dia pikir tuh mungkin ya udahlah cuma burung lewat atau halusinasi dia gitu aja. Nah, begitu dia mau balik tidur, dia ngedengerin suara langkah kaki aneh lagi. Nah, karena dia penasaran, si Warsinanya tuh keluar dari kamarnya gitu kan. Nah, ternyata yang dia lihat itu neneknya. Nah, terus si Warsina tuh nanya sama neneknya gitu kan, nenek dari mana? Bukannya tadi sudah tidur? Nah, si neneknya jawab, nenek tadi dengar suara orang ketuk pintu, tapi tidak ada orang. Ya sudah, kamu kembali tidur sana, perintah si neneknya sambil berjalan menuju kamarnya balik gitu kan. Nah, tapi si Warsina ini tidak yakin dengan jawaban neneknya itu, kayak masih penasaran gitu lah. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyi ini sama neneknya. Dan dia pun ya udahlah balik ke kamarnya gitu kan. Nah, si Warsina ini gelisah sepanjang malam gitu. Berkali-kali bantalnya dibolak-balik, namun ya matanya gak bisa terpejam gitu. Nah, keesokan harinya si Warsina ini kembali menjalankan rutinitas seperti biasa gitu lah. Namun kepalanya agak pusing dan mengantuk karena sepanjang malam tuh dia gak bisa tidur gitu.